Artinya memang kita harus realistis bahwa harapan kita kepada Pak Prabowo untuk membentuk zakon kabinet tidak akan terjadi. Ini kenyataan. Kabinet para ahli tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah sekedar politik dagang sapi, bagi-bagi kursi di kabinet. Karena semua merasa berkeringat, semua merasa punya jasa untuk mendudukkan Pak Prabowo menjadi presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin, tanggal 6 Mei 2024. Sahabat Indonesia, hari Sabtu yang lalu saya menyimak bocoran dari bocoran alus Tempo tentang rencana pembentukan kabinet dari Pak Prabowo. Ternyata menarik sekali. Kabinetnya sangat gendut, gemoy istilahnya. Karena rencana dari 33 kementerian yang sekarang itu akan dimekarkan menjadi 39-40 kementerian. Bukan untuk kemaslahatan masyarakat, tapi sekedar untuk menampung aspirasi dari pendukung-pendukung Pak Prabowo. Karena saya lihat di sini permintaan dari partai-partai dan Pak Jokowi juga luar biasa. Sebagai contoh, Golkar minta 5 kursi, belum Gerindra, belum lagi Demokrat, PAN, belum lagi Pak Jokowi, belum lagi ada Perindo katanya dikasih, belum lagi yang koalisi baru masuk seperti Nasdem, PKB. Artinya memang kita harus realistis bahwa harapan kita kepada Pak Prabowo untuk membentuk zakon kabinet tidak akan terjadi. Ini kenyataan. Kabinet para ahli tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah sekedar politik dagang sapi, bagi-bagi kursi di kabinet. Karena semua merasa berkeringat, semua merasa punya jasa untuk mendudukkan Pak Prabowo menjadi presiden. Ini sangat disayangkan karena kita tidak akan beranjak seperti dulu-dulu juga. Sama dengan kabinet Pak Jokowi juga bukan zakon kabinet, tapi kabinet coba-coba, kabinet bagi kursi yang terjadi di era Pak Jokowi lah. Presiden yang paling sering melakukan reshuffle kabinet. Apakah reshuffle kabinet itu diharamkan? Tidak. Tapi sangat tidak efektif. Karena penyesuaian pejabat baru setingkat menteri itu nggak mungkin sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan. Itu yang terjadi selama 10 tahun 2014-2024 di kabinet Pak Jokowi. Karena itu kabinet coba-coba, orang yang nggak capable menjadikan menteri, kemudian bermasalah diganti. Entah menterinya korupsi, entah menterinya tidak capable, itu selalu terjadi. Dan kemungkinan ini bisa terjadi di kabinet Pak Prabowo, karena bukan berarti saya menafikan orang-orang partai. Tapi biasanya orang partai hanya mengakomodasi elit-elitnya saja. Jarang partai itu mengendorse ahli yang disorongkan ke presiden terpilih untuk kursi menteri. Biasanya hanya pengurus-pengurus pusatnya. Contohnya Golkar, dia minta Menko Perekonomian tetap dipegang oleh Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Pada saat ketua umum partai menjadi menteri, jadinya persis seperti zaman Pak Jokowi. Agak sulit bagi Pak Prabowo untuk berkiprah kalau menterinya itu adalah ketua umum partai, karena mereka mempunyai kepentingan dan bargaining yang lain. Warna-warni partai politik dalam kabinet Pak Prabowo ini menjadi tantangan buat Pak Prabowo. Bisa nggak
Pak Prabowo mengorkestrasi kabinetnya untuk bergerak menuju Indonesia maju. Karena biasanya nih menteri-menteri yang di-endorse itu lebih loyal pada partainya, bukan pada presidennya. Apalagi mantan presiden seperti Pak Jokowi juga katanya minta jatah 4 atau berapa kursi. Menko katanya dianggap 2 kursi menteri. Artinya kalau Golkar minta 5 jatah kursi, kalau mendapatkan Menko berarti dia hanya dapat 3 lagi kursi di Kementerian Teknis. Sahabat Indonesia, inilah realita dan kenyataan demokrasi di Indonesia masih sampai di titik ini. Rakyat harus berbondong-bondong mendorong, memuja, memilih para pemimpin, dan akhirnya rakyat tidak lagi mempunyai kekuasaan apapun untuk bisa memberikan masukan kepada presiden terpilih agar menteri-menterinya itu dipilih secara profesional, bukan sekedar utusan dari partai, karena akan terjadi faksi-faksi. Saya tidak tahu kementerian mana yang akan diisi oleh profesional, mana yang diisi oleh partai politik, karena sampai sekarang belum jelas. Beredar di media sosial, tapi bagi saya tidak terlalu penting, karena kita menunggu pengumuman resmi yang mungkin akan diumumkan oleh Pak Prabowo tanggal 21 atau 22 Oktober 2024 nanti. Intinya pesan saya adalah kita jangan berharap kepada pemerintahan baru kalau diisi dengan motivasi politik dagang sapi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada partai politik, memang itulah yang sudah kita prediksi bahwa partai politik itu tetap mempunyai kepentingan. Apalagi kepentingan kalau menjaga kebijakan di parlemen agar kebijakan dari pemerintah aman, tentram. Makanya parlemen akan dikuasai oleh pemerintah. Jadi memang tidak ada oposisi dalam hal ini. Saya prihatin kalau benar bahwa akan terjadi politik dagang sapi dalam penyusunan kabinetnya Pak Prabowo. Harapan saya Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mandiri, independen menentukan menterinya. Tapi kalau lihat kabar dari Tempo itu kelihatannya agak sulit untuk diwujudkan. Harapan saya Pak Prabowo independen, tidak menjadi presiden di balik bayang-bayang seorang mantan presiden, tapi agak sulit kalau ternyata kondisinya seperti ini. Mantan presiden merasa punya hak, merasa punya keringat, dan minta jatah kursi. Berarti mantan presiden masih mengendalikan dalam tanda kutip pemerintahan setelahnya. Ini tidak sehat, jujur saja. Ya, rakyat tidak mempunyai akses apa-apa untuk merubah keputusan Pak Prabowo, karena itu hak prerogatif presiden. Karena kita di kabinet presidensial, tapi rakyat hanya bisa ngelus dada saja bahwa ternyata hal-hal seperti ini terus berulang dan berulang lagi. Meskipun kita berharap pada Pak Jokowi waktu itu tahun 2014-2019, dalam kenyataannya Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Politik dagang sapi, pembagian kursi dari partai-partai politik, dan yang terjadi reshuffle dilakukan berulang kali. Jadi saya agak bingung bagaimana lagi kita mengomentari, tapi tetap bagi saya kita tetap harus bersuara untuk menyelamatkan Indonesia ini. Dengan cara apa? Memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif kepada pemerintah, kepada DPR, agar mereka tidak semena-mena mengelola negara ini. Karena negara ini yang berdaulat bukan mereka, tapi rakyat. Termasuk saya, termasuk Anda semua. Jadi ini ada harapan
bahwa saya berharap informasi bagi-bagi kursi dengan aroma politik dagang sapi ini tidak terjadi. Tapi meskipun saya realistis bahwa harapan saya kecil sekali kemungkinannya akan terjadi, karena Pak Prabowo sudah dikepung dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini merasa berjasa, berkeringat, mendudukkan Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Politik dagang sapi mewarnai Indonesia dan tidak akan pernah berhenti. Saya tidak tahu kapan kita mempunyai presiden yang mempunyai kemandirian, otoritas, independensi untuk menentukan kabinetnya yang membantu pekerjaan beliau. Kenyataannya memang kita dihadapkan tidak ada pilihan kecuali menerima. Rakyat hanya legowo, dipaksa legowo untuk menerima segala hal, tapi bagi saya rakyat juga masih punya akses untuk bersuara, mengkritisi apapun yang terjadi. Intinya adalah untuk menjaga Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamti.